Saya terima kasih kalau juga malam ini bisa bersama-sama dengan kalian semua di sini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap generasi itu pasti ada orang-orang pilihan Tuhan. Ya, kalau mungkin angkatan saya ini angkatan yang di tahun-tahun 79, ya, saya seangkatan dengan kegerakan yang terjadi di tahun 79 itu di mana baik juga hamba-hamba Tuhan yang sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar-besar seperti Pak Niko, yaitu ini hamba-hamba Tuhan yang menjadi sahabat kami lah ya. Ini angkatan-angkatan kami. Pak Jimmy Untoro, ya, juga Pak Aliftanus Saputra. Jadi memang kegerakan di tahun saya itu adalah kegerakan di mana permulaan, di mana karunia Roh Kudus itu bekerja. Ya. Karena pada waktu itu ada beberapa gereja-gereja yang masih belum bisa menerima, baik itu tentang juga karunia lidah, tentang juga manifestasi dari Roh Kudus. Tapi saya percaya bahwa juga sekarang ini sudah menjadi juga sesuatu yang umum, ya, dan banyak gereja juga sudah bisa menerima yang dikenal dengan nama aliran karismatik ini. Ya, tapi kita percaya bahwa ada hal yang mendasari daripada semuanya ini untuk kita juga bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi pengubah dunia ini, ya. Yaitu yang tadi sudah disampaikan oleh Andreas, ya. Mungkin besok-besok minggu, ya, mungkin besok-besok hari lagi, di mana kalian akan diajarkan tentang Roh Kudus. Tapi ada hal yang dasar yang kalian mesti tahu, ya. Yaitu di mana kekristenan kita ini mencapai targetnya apa gitu. Siapa sih yang mesti menjadi ukurannya? Nah, itu dituliskan di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-48. Jadi ini khotbah daripada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ya, jadi kalian-kalian ini mesti juga ngerti. Ini yang Tuhan mau. Ya, dikatakan begini, ya. Boleh salah satu daripada saudara juga membacakannya, ya. Untuk kita semua silakan. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48. Mungkin ada beberapa ayat, nanti saya minta kalian supaya juga kita bisa interaktif, ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Ya, jadi ini target kekristenan kita. Ya, jadi ini yang Tuhan minta. Ya, coba kita baca Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Apa yang dikatakan ini? Saya bantu bacakan. Ya, silakan Siska. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, jadi kekristenan kita, jadi apa yang menjadi iman kita, nanti final frontier-nya, ya, di ujungnya itu, yang mesti menjadi apa katanya? Supaya kita ini bisa menjadi sempurna, seperti Bapamu yang di surga yang sempurna. Nah, ini sangat luar biasa. Dan kalian tahu bahwa kalau kalian bisa juga mengerti berbicara tentang yang namanya hati Bapa, maka kalian juga bisa melewati masa-masa yang paling sukar dalam kehidupan kalian. Ya. Karena ini sudah dibuktikan, Yesus sendiri memberikan kepada kita bahwa target apa yang menjadi iman kita harus mencapai yang namanya sempurna seperti Bapa yang sempurna. Ya, nah ini sangat luar biasa, dan saya percaya berbicara tentang peranan Bapak ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Nah, saya percaya ini yang harus menjadi dasar kalian. Jadi kita menjadi sempurna apa? Kita jadi orang Kristen untuk apa? Apa juga setia kepada Tuhan? Ya, bagus, kita setia. Tapi nggak cukup cuma setia. Karena semua tantangan-tantangan, semua masalah yang Tuhan juga luaskan, bahkan juga di dalam perkara seluruh dunia hari-hari ini juga dalam kesusahan yang namanya pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau kalian mengerti hati daripada Bapa di surga ini apa itu, saya percaya kalian bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Ya, karena ini penting. Dan setan itu tahu. Ya, setan ini tahu loh. Makanya dia selalu mensungsangkan ini, ya. Nah, jadi ini hati Bapa adalah hati yang
yang dipenuhi dengan kasih. Kalian tahu, kalau juga ada beberapa ayat yang menyatakan bahwa adakah katanya seorang bapak kalau anaknya katanya minta roti dikasih batu, kalau juga minta ikan dikasih ular katanya, ya, atau kalajengking, gitu kan, minta telur dikasih kalajengking, apakah juga itu? Nah, dikatakan di bagian akhir katanya, kalau bapak yang jahat saja tahu memberi juga kepada anak yang baik, apalagi Bapakmu di surga. Jadi hati Tuhan ingin selalu memberi yang terbaik buat saudara. Jadi perkataan-perkataan yang mengatakan, Tuhan itu meninggalkan saya, saya kecewa lah. Itu berarti kalian belum mengenal hati Bapa itu. Hati Bapa adalah dia ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, kalau kalian merasa bahwa juga kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepada juga nama Tuhan, maka diberi hak sebagai anak-anak Allah. Dan saya percaya itu bukan apa orang bilang cuman slogannya, cuman untuk dibaca saja, tetapi ini adalah sesuatu yang kalian mesti iman, ya, karena ini yang Tuhan ingin berikan. Dan kalau kalian percaya bahwa kalian adalah anak-anak Allah, saya percaya Bapa di surga itu adalah Bapa yang ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Jadi kalian nggak akan kecewa kalau kalian berharap kepada juga Tuhan. Ya, memang ini ada prosesnya. Makanya ini penting kita mengenal hati Bapa. Ya, karena kalian akan dipersiapkan, karena juga nggak ada katanya juga Bapak yang ingin anaknya itu susah, gitu loh saudara. Ya, makanya juga salah satunya juga yang Tuhan inginkan supaya juga kita bisa jangan khawatir katanya soal makanan, jangan khawatir soal apa yang kita pakai. Nah ini, jadi Bapak bukan saja ingin memberi yang terbaik loh buat anaknya, tetapi Bapak kita itu adalah Bapak yang akan memelihara anaknya. Ya, makanya kita nggak perlu khawatir. Kalian mesti tahu ini hati Tuhan. Ya, karena kenapa? Ya itu. Itu bisa dibuktikan dengan perjalanan bangsa Israel 40 tahun, ya. 40 tahun loh. Mereka berjalan karena juga memang ini Tuhan yang memanggil daripada Musa. Nah, saya percaya kalian juga sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Makanya kalian juga mesti lewati masa-masa ini. Tapi kalian mesti mengenal ini, hati daripada Bapakmu yang di surga. Ya. Karena kalau kalian nggak mengenal hati Bapakmu yang di surga, kalian akan cepat kecewa. Cepat juga ini kita memberontak. Kita cepat banyak bersungut-sungut. Dan firman Tuhan katakan ini kehidupan kita adalah kehidupan yang sedang berproses. Ya. Dan saya percaya bahwa juga semuanya ini menuju kepada satu titik yang dikatakan. Karena Allah Bapa ingin supaya juga kita sempurna seperti Bapa yang di surga ini. Ya. Makanya kita lihat, jadi kalian nggak boleh khawatir sama hidup ini. Dia karena pemelihara. Makanya Tuhan memberikan di dalam juga kitab Matius itu. Ya, kalau sudah baca ayat pasal yang ke-6 ayat yang 25 dikatakan katanya, kita tidak perlu katanya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak. Orang itu khawatir cuma hanya dua. Apa yang dia mau makan, apa yang dia mau pakai. Ya. Nah, kalau kalian masih juga ini selalu berkancah kepada itu, karena kalian nggak mengenal Bapakmu itu adalah pemelihara hidup. Bangsa Israel sudah waktu keluar dari Mesir, karena malam itu memang juga malam yang sangat mendadak, ya, nggak ada pengumuman, cuman bahwa juga pada malam itu diminta supaya juga semua keluarga-keluarga itu menaruh daripada di jenang pintunya itu adalah darah anak domba yang tidak bercacat bercela itu. Itu saja yang menjadi perintah. Tapi mereka juga tidak diceritakan mau ngapain lagi malam itu. Tapi sebagaimana yang kita tahu, malam itu mereka harus keluar daripada Mesir. Mereka harus meninggalkan Mesir. Nah, saya percaya kalau hari ini kalian juga sudah bertobat, kalian juga mesti
Mesti menjadi orang yang percaya, yang tahu kemana. Kita ada tanah perjanjian yang Tuhan sedang sediakan. Ini proses yang tidak mudah. Iya, bangsa Israel membutuhkan waktu 40 tahun. Nah, ini berbicara tentang satu generasi. Dan saya percaya generasi kalian juga adalah generasi yang Tuhan sedang persiapkan. Nah, malam ini, karena saya berbicara kepada orang-orang yang luar biasa. Oh, ada amin kan di sini? Ya. Amin. 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 Kenapa? Karena memang Tuhan itu pakai Musa loh, pakai orang satu ini untuk membawa bangsa ini. Karena Tuhan punya planning yang sangat luar biasa. Ya, karena dia mau pakai bangsa ini supaya bisa jadi contoh. Tapi apa mau dikata, bangsa ini juga tidak menerima dia, menolak dia. Ada banyak kegagalan. Dan saya percaya, ya kalau juga katanya dosa masuk gara-gara Adam yang pertama. Tapi dosa juga dibebaskan dari hidup kita karena Adam yang kedua ini. Nah, saya percaya kita hidup di Adam yang kedua. Dan kita tidak akan pernah gagal. Itu yang saudara mesti tahu. Ada amin ya? Ya, saudara mesti mencapai kepada iman ini. Ya kalau enggak, saudara serahkan terus juga orang yang kenapa begini lah ya, tiap hari saudara menggerutu istilah saya ini saudara. Kalau juga kalian datang sama Tuhan itu katanya juga apa? Dari Kristen-Kristen yang bimoli itu loh, bibir monyong sekali. Ya, karena kalian nggak pernah puas, kalian merasa terlalu kecewa, selalu Tuhan itu yang disalahkan. Ingat, engkau tidak mengenal Bapamu siapa. Bapakmu adalah pemelihara yang baik hidup. Makanya dia katakan, tidak perlu untuk kalian juga khawatir akan hari esok. Karena tiap hari itu ada kesusahan. Cukup kalian hadapi. Imanmu akan mendatangkan satu sukacita. Ya, ngerti ya? Makanya nih, hati Bapak itu penting. Ya, kalau enggak ini orang, ya itu. Makanya, pada masa-masa pandemi ini juga. Dan ingat loh, saudara. Satu lagi yang saya mau ingatkan kepada kalian. Hati Bapak itu tidak akan mungkin katanya juga menolak, membuang anaknya. Kalaupun anaknya juga sudah durhaka, memberontak, melakukan sesuatu yang tidak juga apa orang bilang, tidak setia lah. Itu dibuktikan dengan Lukas pasal 15. Kalian tahu. Ya. Katanya tatkala daripada si bungsu itu saudara yang durhaka sama bapaknya karena juga bapaknya belum mati, dia minta harta, lalu dia menghabiskan katanya dengan foya-foya, hidup yang tidak benar, memuaskan hawa nafsu dia, dan saat dia juga sudah bangkrut, habis, karena juga ada pepatah katanya ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Nah, ini terjadi kepada Lukas pasal 15. Ingat loh, kalian ini. Hidup itu bukan segala-galanya uang itu bisa mendatang. Enggak. Sudah dibuktikan banyak. Kalian kenal namanya juga Michael Jackson. Punya segala-galanya. Tapi dia akhir hidupnya bangkrut dia. Kenapa? Karena gaya hidupnya. Ya. Uang bukan segala-galanya. Ya, dan uang tidak boleh. Uang adalah Tuhan yang jahat. Tetapi dia adalah hamba yang baik buat kita. Makanya saudara mesti jadikan uang itu hamba untuk saudara. Makanya Tuhan berkata, ya, jadikan mamon itu untuk juga apa? Buat persahabatan. Ya, makanya juga saudara memang karena kita juga lewat juga apa yang kita juga tahu bahwa juga semua ini kita mesti bangun persahabatan. Apa yang menjadi milik kita? Ini saudara semuanya adalah sementara. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang akan bekerja. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa Bapak kita itu bukan Bapak yang seperti yang kalian lihat di dunia ini. Ya, nanti saya kasih tahu. Kenapa sih? No, karena memang setan tahu. Kalau kalian punya gambaran Bapa yang benar, maka saya percaya engkau juga bisa dekat dengan Allah. Ya. Lukas pasal 15 ini menunjukkan bahwa memang Bapa yang di surga ini tidak pernah menolak kita.
Jelas ini. Dia tidak pernah membuang kita. Walaupun kita pernah berbuat jahat mungkin kepada orang tua kita. Tapi Bapa di surga, ya, itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan dalam Lukas itu, dia terus menunggu karena dia percaya satu hari kelak anaknya yang bungsu ini akan balik. Makanya dia percaya juga kepada saudara. Walaupun juga saudara hari ini hancur-hancuran, mungkin saudara juga sedang dalam terpuruk yang paling bawah. Tapi ingat, Tuhan masih menunggu. Selama masih ada napas, berarti saudara masih ada harapan. Ya. Jangan bilang Tuhan jahat. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan selalu ada pada engkau. Untuk dirimu. Ya, makanya tadi di dalam Lukas Yohanes pasal 3:16 itu mengatakan, demikianlah Allah Bapa itu mengasihi kita. Sehingga diberikannya katanya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya. Sampai begitunya kasih Tuhan buat kita. Dia mengorbankan apa yang terbaik buat hidup kita. Dia akan lakukan segala-galanya. Inilah hati Bapa itu. Supaya saudara ngerti. Ini yang kita juga harus mencapai. Makanya kenapa perlu Roh Kudus. Nanti akan banyak mungkin dalam bulan-bulan ini kan. Karena memang kalau mau bilang nggak ada manusia yang super. Nggak ada yang Superman. Superman aja sekarang sudah lumpuh, sudah, ya. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang Superman, yang ada cuma Superme aja. Ya. Ini firman Tuhan, ini kebenaran yang kalian mesti tahu. Ya. Hati Tuhan. Makanya dikatakan katanya, waktu si bungsu ini balik. Karena dia sadar. Makanya hari ini, kalau saudara sudah terlalu jauh dengan Allahmu, engkau terlalu jauh dengan rumah Allahmu, tidak lagi ada kedamaian, tidak ada lagi ada pemeliharaan yang kau juga terima. Tidak ada lagi kasih karunia. Bahkan juga firman Tuhan berkata kalau engkau jauh dari rumah Tuhan, ada kepahitan. Ada hal-hal yang datang kepada diri. Hatimu yang jahat juga. Mari balik kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata si bungsu itu mengingat. Waduh, di rumah bapaknya katanya, kalau ada pekerjaannya aja nggak makan makanan babi. Dibeli makanan yang lebih layak. Tapi katanya, dia yang sedang terpuruk itu lagi makan makanan babi. Dulu dia makan daging babi. Sekarang makan makanan babi. Lihat betapa rendahnya orang ini. Tapi firman Tuhan berkata, waktu dia berpikir ulang, dia katakan, wah, kalau begitu saya sudah berdosa kepada surga. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara masih eling, mau balik lagi, baliklah malam ini. Jangan lagi besok, jangan tunda lagi. Buat keputusan malam ini. Karena itu yang akan juga membuat saudara akan mengalami sesuatu yang belum pernah engkau alami. Karena Tuhan sedang sediakan sesuatu. Karena dia mengasihimu. 1 Korintus pasal yang kedua ayat ke-9 mengatakan katanya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah juga timbul di dalam hati, itu semua disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini kalau engkau juga mau kembali lagi kepada kasih Tuhan, inilah waktunya, inilah saatnya yang terbaik untuk saudara balik. Jangan tunda. Anak yang bungsu itu dia membuat keputusan yang baik pada saat yang tepat. Ya, dan dia mengakui, dia belajar untuk menyerahkan haknya. Sampai dia bilang, Bapak, terserah deh. Kalau saya juga ngajari anakmu, nggak apa-apa. Tapi juga saya boleh nggak bekerja sebagai pekerja. Tapi Bapak kita di surga tidak akan juga mempermalukan kita. Hari ini engkau mesti ngerti, ini yang namanya hati Tuhan. Jangan kau salah. Semua yang ada dalam pikiranmu yang selama ini yang tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini. Karena ada satu, saudara. Karena setan tahu kalau engkau balik lagi, ya Bapamu yang di surga akan buat pesta yang paling besar. Makanya juga, saudara, kalau kita membawa orang, satu orang katanya juga bertobat, itu ribuan malaikat itu bersuka cita.
Ada pesta yang besar. Itu yang digambarkan oleh anak yang hilang juga. Ada pesta yang besar. Karena juga anak yang hilang ini sudah kembali lagi. Dan hari ini adalah hari pesta besar kita. Kalau engkau kembali lagi kepada juga apa yang menjadi maksud tujuan utama. Yaitu kita menjadi yang menjadi sempurna. Ya, bukan kaya. Sempurna seperti Bapa kita. Bicara tentang kekayaan sudah pasti. Bapa kita punya segala-galanya. Haleluya. Ya, saya dulu masih ingat anak saya itu, saudara. Karena kita punya tetangga, punya kolam renang. Habis itu anak saya bilang, "Papi, punya kolam renang dong." Wah, saya bilang, "You tahu gak, Nak?" Saya bilang, "Kalau punya kolam renang ya, kita mesti bikinnya perlu duit. Belum maintenance-nya, gitu kan? Belum juga itu maintenance tiap bulan itu. Ya, belum airnya, mungkin segala macam. Ya, udah doa aja sama Tuhan." Ya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba karena juga kita kenalan, nah tetangga saya bilang katanya, kalau anak-anak mau berenang tiap hari juga boleh berenang aja di tempat saya. Haleluya. Itulah yang disebut hamba Tuhan. Hidupnya selalu pas-pasan. Pas mau apa, Tuhan selalu beri. Ya, saya sudah 40 tahun melayani Tuhan. Ya, kalau saudara juga tanya, dari mana itu semua? Saya percaya, Bapak saya itu adalah Bapak yang baik. Dia akan memelihara hidup saya, dia akan memelihara anak-anak saya. Ya, nanti mungkin juga Majesty bisa cerita bagaimana dia bisa sampai sekolah di Amerika. Ya, saya tidak mengatakan, tapi saya percaya orang yang percaya bagaimana tangan Tuhan akan juga bekerja dalam hidupnya. Ini, engkau mesti kenal Bapakmu. Kalau engkau masih juga, itu yang dibilang katanya, Kristen bimoli, bibir monyong sekali, berarti engkau tidak mengenal Bapakmu siapa. Bapak di surga adalah Bapak yang akan menyediakan yang terbaik buat dirimu. Dia juga ini akan memelihara hidupmu dan dia tidak pernah menolakmu. Kalau engkau tidak setia, firman Tuhan katakan, suratan Paulus. Kalau engkau tidak setia, dia tetap setia. Itulah Bapakmu yang di surga. Nah, karena memang juga kita tahu, saudara, kita nggak ada figur kan. Makanya Yesus harus turun ke dunia ini. Dan Yesus sendiri bersaksi loh. Ya, katanya, loh, waktu murid-murid bertanya, bagaimana kita bisa lihat Bapa, katanya. Kata Tuhan Yesus, kalau engkau sudah lihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Dan dia menyatakan loh dirinya kepada muridnya, karena akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Katanya, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa. Haleluya! Engkau yang sudah terima Tuhan Yesus, engkau punya benih untuk engkau sempurna seperti Bapamu di surga. Siapa yang ngomong? Bukan saya. Bukan saya, saudara. Yang ngomong itu Tuhan Yesus. Tinggal saudara mau percaya apa enggak? Saudara jangan bilang, ya, yang model kayak kita gini bisa sempurna. Percaya apa enggak? Kenapa saudara juga enggak sempurna? Karena pikiranmu sudah diputar balik. Ada berita hoax yang kau percaya. Yang iblis juga buat. Makanya engkau tidak bisa sempurna. Tapi Bapamu yang di surga, lewat Yesus, engkau bisa melihat gambaran Bapa. Perilaku daripada juga. Tabiat Bapa itu seperti apa. Seperti itulah engkau akan juga melihat. Nah, karena juga setan tahu masalah ini. Ya, kalian ini mesti ngerti. Makanya setan itu mengacaukan banyak hal di dunia ini. Tentang yang namanya gambaran Bapa itu. Ya, saya tidak tahu. Saudara adalah juga korban dari apa? Engkau tidak pernah mengenal mungkin orang tuamu? Karena maaf, saudara, saya mesti juga bicara ini. Mungkin karena juga dulu, saudara, engkau itu adalah produk, ya, lahir karena juga ini kejadian yang tiba-tiba, saudara. Kejadian yang luar biasa. Ya, saya tidak tahu. Ya, mungkin karena juga hubungan daripada juga hubungan intim sebelum pernikahan sehingga juga
mungkin ibumu hamil. Jadi pada waktu itu, karena juga memang ini bukan juga suaminya, dan juga mungkin juga suami orang, saudara, sehingga juga engkau tidak pernah mengenal bapakmu waktu engkau lahir. Tapi hari ini, saya ingin kasih tahu sama saudara, ada harapan buat diri. Jangan kau berkancah kepada hal itu. Jangan kau marah karena juga keadaanmu. Jangan salahkan daripada orang tuamu. Kalau Allah menjadikan engkau ini bisa ada, itu adalah anugerah Tuhan. Saya mesti bicara. Ada banyak orang yang sudah menikah. Orang yang baik, yang mau menikah, tapi nggak punya anak. Makanya juga kita, mungkin banyak orang juga berkata kepada saya heran Pak, kita ini udah sungguh-sungguh, pernikahannya sungguh-sungguh. Kenapa udah berdoa bertahun-tahun, kok nggak punya anak? Tetangga itu yang nyeleweng, yang selingkuhan, punya anak. Saya katakan segala sesuatu di dunia ini kalau kita ada hadir, itu karena Tuhan punya rencana buat hidup. Kalau engkau masih terus berkancah percaya kepada berita-berita, pikiran yang salah. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana buat hidup. Sehingga setan itu pokoknya selalu berusaha untuk mematikan generasi yang berikutnya. Kamu ingat waktu Tuhan Yesus lahir, bayi yang 2 tahun ke bawah itu dibunuh semua, terutama yang laki-laki. Kejadian itu adalah kejadian yang sudah dinubuatkan, kanonik. Karena kejadian yang pertama itu terjadi pada Musa, pada zaman Musa. Waktu Musa lahir, karena orang-orang Ibrani itu terlalu banyak. Dan pada waktu itu, pemerintahan Romawi, Firaun pada waktu itu takut kalau bangsa ini lebih banyak daripada juga mereka. Kalau dia katakan, kita harus bunuh ini. Ya, saya percaya. Itu sejarah, saudara. Tetapi tahu kenapa itu terjadi? Karena itu sudah dinubuatkan di dalam juga kitab nabi-nabi. Karena setan punya rencana kepada juga generasi yang berikut. Makanya gambar bapak kita ini mau dikaburkan. Ya, makanya ada orang itu, saudara, saya pernah melayani seorang gadis, saudara. Ya waktu dikata, dia panggil Pak Pendeta, dia bilang katanya, kalau saya tadi dengar firman Tuhan itu, saya benar-benar terbuka mata saya, katanya. Karena sudah, saya bingung gitu loh. Kalau saya sebut, panggil Yesus, saya bisa. Ayo undang Roh Kudus, saya bisa, hati saya bisa. Tapi kalau bicara tentang yang, ayo panggil Allahmu Bapa, wah nggak bisa saya. Saya tanya kenapa? Pasti kamu punya trauma. Iya. Saya kalau ngomong kayak bilang, oh Allah itu sebagai Bapa, oh saya nggak bisa terima. Ya, saya nggak bisa terima katanya. Kenapa? Karena waktu dia memanggil Bapa, dia teringat dengan Bapa yang ada di dunia ini. Bapaknya. Dia bilang, kenapa sama Bapak kamu? Oh Bapak saya mengecewakan Pak. Dia penjudi, penjina, pemabuk, pulang itu cuma tahu ke rumah kita tuh cuma minta duit, kasihan mama saya katanya. Ya, makanya juga saya kesel, saya sumpah deh katanya. Nggak mau kawin udah. Susah nanti saya. Dibikin susah kayak model-model kayak bapak saya ini. Saya bilang kamu nggak boleh begitu. Ya, Tuhan mau sembuhkan. Iya Pak katanya. Tadi waktu dengar itu apa sesi yang Bapak sampaikan, aduh hati saya. Saya seperti kayak melihat beberapa tahun yang lalu apa kejadian demi kejadian. Dan Tuhan katakan, saya ada di situ. Saya tahu apa yang menjadi perasaan. Wah, dia katakan, tadi saya nggak tahan Pak, katanya. Saya nangis, katanya. Nah, saya tanya, apa yang kamu rasakan? Saya seperti beban yang bertahun-tahun itu bertonton yang ada di dalam kehidupan saya itu seperti hilang lenyap. Bagaimana sekarang perasaan kamu? Oh, senang sekali. Dan waktu saya bisa
Bapak suruh katanya, ayo doa, panggil Allahmu Bapak. Saya teriak kencang-kencang, Bapak saya rindu Bapak saya. Nah, saya bilang, itu yang namanya pemulihan. Saudara, apa yang saudara mesti lakukan kalau saudara menerima ini? Tidak ada cara lain. Ampuni orang tua. Ya. Kenapa dia lakukan begitu? Karena dia tidak ada yang ngajar. Saudara bagus, karena saudara juga ada komsel. Bapak-bapak kita dulu mana tahu komsel. Taunya beragama. Oh, ke gereja. Tapi nggak tahu tentang komsel. Apa itu? Apakah juga bentuk kuota? Ya, Telkomsel sama kayak Indosat, Oreo, begitu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Jadi kenapa saudara? Ampunilah mereka. Karena zaman kita itu sangat berbeda dengan zaman saudara. Dan hari-hari ini saudara mesti bersuka cita. Ya, walaupun saya nggak bisa orang bilang apa? Saya nggak bisa ketemu muka langsung, tapi lewat virtual ini kita bisa lakukan sesuatu. Dan saya percaya hubungan kita ini lewat mata kita hari ini. Kalau engkau benar-benar juga percaya, saya percaya kontak mata ini akan memberikan pengurapan. Kalau saudara juga percaya itu, ya, sebegini loh saudara. Kita tidak akan bisa diberkati, saudara. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama, kedua dikatakan. Saudara tahu kebahagiaan hidup itu? Saudara tahu rahasia umur panjang itu ada di mana? Waktu kalian itu bisa menghormati orang tua. Waktu kalian juga bisa benar-benar juga tunduk kepada orang tua. Nah, disitulah sumber kebahagiaan. Ya, makanya kita juga percaya sebagai gereja Tuhan. Kita tidak percaya apa itu? Kawin lari, tahu? Kalau orang tua kita tidak setuju, saudara, jangan kita melabrak, memberontak, kawin lari. Yang pertama, kenapa? Tidak ada berkat, itu yang pertama. Kedua, capek, saudara. Lari terus. Mau sampai kapan berhentinya? Ya, karena urapan tidak akan juga turun. Berkat tidak akan turun. Ada banyak orang, saudara, juga karena kutuk ini bisa menguasai pengantin-pengantin baru. Karena mereka tidak pernah membereskannya dengan orang tua mereka. Hari ini, saudara, kalau engkau juga mendengar firman Tuhan, engkau mesti memiliki hati Bapa. Ya, karena waktu engkau memiliki daripada juga hati Bapa, ada kasih yang turun yang akan memulihkan kalian. Saya tidak tahu gambar-gambar Bapa apa yang ada dalam diri. Ya, apakah juga engkau mengalami yang namanya Bapamu terlalu sibuk sehingga engkau tidak pernah. Apalagi juga mungkin juga orang-orang tua kita yang model-model dulu itu masih punya filosofi yang salah gitu loh. Jangan terlalu dekat sama anak. Ya, nanti kalau terlalu akrab, lu bisa diinjak lu kepalanya. Nah, itu kan filosofi orang-orang dulu itu loh. Makanya juga banyak orang-orang tua tuh jaga jarak. Lah, mana bisa begitu? Allah saja menjadi sahabat buat kita. Ya, sekali lagi, bagaimana untuk kita bisa pulih? Ampunilah orang tua. Karena mungkin juga dia dapat itu dari mana? Dari kakek kita. Yang nggak pernah komsel, yang nggak pernah ke gereja, yang nggak pernah juga dengar firman Tuhan. Hari ini, kalau engkau dengar firman Tuhan, dan kau tahu kebenaran itu, maka saya percaya kebenaran yang saudara tahu ini akan memerdekakan. Bagianmu adalah, engkau mesti menyerahkan hatimu. Berbalik dari jalan yang salah. Menerima daripada kasih Tuhan. Memang kita nggak bisa juga untuk mengampuni. Nggak ada orang yang sudah disakiti. Nggak ada orang yang juga sudah dilukai. Nggak ada orang yang juga sudah mengalami banyak-banyak kepahitan dalam hidupnya. Gara-gara orang lain, gara-gara orang tuanya. Seorang untuk juga dia bisa mengampuni. Memang tidak bisa. Tapi saya percaya makanya Yesus datang. Dia memberi pengampunan dulu kepada kita. Supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada kasih karunia yang akan turun kepada dirimu. Pada waktu engkau percaya akan firman dan kebenaran. Nah, hari ini
Saya inginkan supaya juga saudara boleh mengintrospeksi. Kenapa saudara nggak bisa dekat dengan Allah Bapa? Mungkin juga karena saudara punya false belief, ya, Bapa yang tidak pernah hadir, terlalu sibuk, ya. Ada yang bilang katanya, aduh jangan deh, gua nanti kalau punya anak jangan deh. Gua nggak mau anak gua itu masih kecil-kecil disuruh ke Singapura, disekolahin, memang dikasih duit, tapi gua itu kalau juga di sekolahan katanya ngelihat orang lain itu seneng punya bapaknya, tapi juga saat gua lagi butuh, gua nggak ada bapak gua. Sampai ada yang ngomong begitu loh, saudara. Ya, makanya saya juga nasihati, lebih baik anak-anak kalau masih kecil itu ada banyak berserta dengan kita. Karena anak-anak itu membutuhkan figur bapak. Ya, 0 sampai juga berapa itu? 0 sampai 5 tahun itu biasanya dekat dengan mamanya. Ya. 0 sampai 3 ya, 3-4 tahun begitu sama mamanya. Dari 4 sampai ke 7 itu dekat dengan papanya. Ya. 4 sampai 7 sorry. 0 sampai 5 itu dekat mamanya. 5 sampai juga 10 itu dekat dengan bapaknya. Tapi 10 sudah masuk ke sampai 15 itu dekat dengan teman-temannya. Ya. Makanya juga kadang-kadang orang-orang tua di masa-masa remaja itu mereka berkata, saya ini tertolak katanya. Anak-anak saya itu lebih percaya temannya yang ngomong daripada juga bapaknya. Saudara, kenapa? Karena juga bapaknya nggak pernah untuk juga masa-masa 5 sampai 10 tahun itu. Untuk juga dia membagi hidupnya kepada anaknya. Sekarang hari ini, kalau engkau juga tidak mengalami itu, sekali lagi, ampuni. Engkau nanti juga akan menikah. Kalau engkau tidak lakukan ini, engkau akan juga ada kutuk turunan. Karena kepahitan itu, ada celah di mana setan akan masuk menguasai lagi juga kepada kehidupan. Tapi kalau engkau juga membereskan hari ini, firman Tuhan katakan juga, berhenti kutuk itu dari generasi kita. Selesai, sudah. Supaya juga generasi berikut tidak perlu lagi menanggung hal-hal yang pernah terjadi pada generasi-generasi sebelum. Hari ini, ampuni orang tua. Karena kau juga satu hari kelak nanti akan menikah dan kau akan juga membangun daripada keluarga. Dan janganlah kutuk ini menguasai kehidupan. Ini firman Tuhan. Ya. Atau mungkin juga bapakmu orang yang tidak pernah memuji. Bapakmu itu kalau cuma panggilmu, ngomong sama kamu, itu kalau kamu mau di ngomelin. Ya. Sampai trauma mungkin kan. Kalau dipanggil bapakmu itu trauma, ya, bukan aja lemes kita. Ini udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa, hilang yang mesti kita. Grogi, ya. Makanya kita juga kalau dipanggil sama guru kita, karena juga itu adalah otoritas, kadang-kadang kita juga hilang semua ketakutan, gemeteran. Ya. Nah, ini yang kita mesti ngerti, ya. Ini yang kita mesti. Kalau juga orang tua kita bukan orang yang tidak memuji, ya, itu loh. Ya. Mungkin kalau kita juga sudah dapat 8, lalu orang tua kita bilang, "Papi, aku bagus loh dapatnya loh, 8." Selalu dia bilang, "Kenapa nggak 9? Kenapa nggak 10? Ada nggak yang dapat 10?" Ya kalau nggak ada, yang kamu dong mesti dapat 10. Waduh, saudara, ya dituntutnya tinggi. Kenapa saudara? Karena orang tua kita juga dulu mungkin diperlakukan oleh kakek kita seperti itu. Jadi dia nggak tahu cara yang benar bagaimana. Mestinya kan orang di-encourage dong. Udah bagus dapat 8, gitu kan? Ya dipuji dulu lah. Ya, supaya juga ada semangat. Dan kita supaya juga ada satu dorongan untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ingat saudara, apa yang kita omongkan, apa yang kita juga pikirkan, maka juga itu akan terjadi. Nah, kalau kita juga bicara hal yang positif kepada anak kita, kepada juga apa yang menjadi perkataan orang tuamu kepada dirimu, saya percaya itu yang akan mendorongmu. Ya, tapi kalau itu juga lewat apa yang kau dengar, itu akan timbul pikiranmu. Dan kalau engkau juga banyak dengar hal yang tidak benar, tidak baik, hoax, sama sebagaimana. Ya, sesuatu yang bohong itu,
Kalau di ngomongin berkali-kali, saudara, itu bisa jadi kebenaran. Ya, suatu waktu, saudara, ada anak, ya, dia kasih nama si A, ya. Nah, si A ini, saudara, orang tuanya tuh selalu kalau lagi marah, ya, bilang dia, "AA, goblok kamu. AA, goblok." Kalau salah apa, bilang, "Goblok kamu." Nah, itu tuh kemakan. Ya. Sehingga juga pada waktu juga dia berhadapan sama gurunya juga, saudara. Dia bilang, "Saya ini AA, si goblok." Ya, karena kenapa, saudara? Karena dia selalu dengar itu dan dia percaya itu. Dan waktu juga angkanya jeblok, dia ngaku sebagai juga orang yang goblok. Kenapa? Karena dia percaya kepada perkataan itu yang dia dengar. Setiap kali dia berbuat salah, setiap kali dia juga punya masalah, dia selalu dikatakan, "Goblok, A." Saudara, ini firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Pengampunan adalah penyelesaian. Kalau tidak, engkau akan membuat celah untuk generasi berikut supaya juga ada hal lain lagi yang akan terjadi kepada juga generasi kalian dan generasi yang berikut. Nah, kita perlu untuk patahkan kutuk-kutuk itu. Ya. Apakah engkau juga adalah bapak yang apakah juga engkau adalah anak yang tidak pernah mengenal siapa bapakmu? Tapi hari ini, ampunilah. Saya tidak tahu apakah juga pada waktu juga dia menikah dengan orang tuamu, lalu dia bercerai, lalu dia berpisah, dan waktu engkau lahir, engkau tidak tahu siapa bapakmu. Tapi hari ini, ada Bapa di surga yang sudah memanggil diri. Ya. Sudah tahu yang namanya Daud? Dalam Mazmur, pasal yang ke-27 itu, saudara. Ya. Ayat yang ke-10 dikatakan, sekalipun katanya ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Bapakku itu tidak akan pernah melupakan dia. Bapakku yang di surga maksudnya. Ya, katanya. Tetapi Tuhan katanya tidak pernah menolak aku. Daud mengalami penolakan juga dari bapaknya dan ibunya. Tapi saya percaya, saudara, karena dia dekat dengan Tuhan. Dia punya gambaran daripada bapaknya yang dia tidak bisa dapatkan dari bapak yang jasmani itu. Tapi lewat hubungannya yang baik dengan Tuhan. Nah, itu yang mengubah hidup dia. Ya, dan saya percaya, jangan menjadi alasan latar belakang kita. Jangan kita salahkan juga, mama sih. Jangan salahkan, papa sih. Jangan. Kita mesti berhentikan kutuk ini. Lewat apa? Dengan kita mengampuni. Orang tua kita bukan segala-galanya. Iya, saya percaya. Mereka juga adalah manusia. Mereka bukan Superman. Mereka juga masih istilah saya itu digigit nyamuk juga. Masih gatal, saudara. Ya, jadi nggak ada yang sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan semuanya. Marilah, kalau kalian juga sudah sempurna, nah bolehlah menolak Bapakmu. Tapi apakah kamu juga tidak ada salahnya? Makanya Yesus juga bertanya kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, tatkala juga orang penjina itu ketahuan ketangkep basah, lalu dikatakan, apa yang kita mesti lakukan? Menurut hukum Taurat katanya, mesti dirajam. Tapi Yesus berkata katanya, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan mulai dulu timpuk perempuan ini. Tidak ada satu orang pun. Setan itu selalu mau mengintimidasi kita. Dia mencari kelemahan kita. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Kristus, hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan jalan buat kita. Ampunilah, pengampunan kepada perempuan itu. Itu adalah jalan keluar untuk menyelamatkan perempuan yang sudah berzina. Yesus tidak datang untuk kita juga dibunuh, saudara. Yohanes 10:10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang katanya, supaya kamu memperoleh hidup dan hidup itu dalam berkat. Hari ini, apakah juga bapakmu orang yang pelin-pelan, nggak bisa buat keputusan? Ampunilah, saudara. Atau mungkin juga dia adalah bapak yang sadis.
Atau ada juga bapak-bapak yang bersyarat kasih, ya. Kalau kamu begini, baru papi kasih. Atau juga yang lebih parah lagi dikatakan, kalau kamu begini hebat, baru papi akui kamu jadi anak papi. Kalau kamu nggak pinter, itu bukan anak papi. Aduh, parah itu, saudara. Parah itu, saudara. Ya, saya bisa ngerti kenapa saudara kepahitan. Ya, tapi hari ini ampunilah. Penyelesaiannya adalah pengampunan. Haleluya. Amin. Ya, dan saya percaya ada satu cerita saudara dari seorang hamba Tuhan di Amerika, Dale Sexton. Bukan Dale Sexton, itu dia yang mengajarkan kami tentang hati Bapa itu. Ya. Doc Easterday. Ya. Dia bukan hamba Tuhan yang banyak uang, saudara. Jadi waktu dia mempunyai mobil yang baru, dia tiap hari cuci, ya. Dan dia ajak anaknya itu bantu dia. Ya. Nah satu hari papanya itu tidak cuci, ya. Lalu namanya Daniel anaknya, Doc Easterday. Dia sudah almarhum, saudara. Dia adalah bapak rohani kami untuk mengajarkan bicara tentang hati Bapa ini. Ya. Tapi dia bersaksi bagaimana dia memiliki hati itu. Nah, satu hari, saudara, dia tidak bisa, dan anaknya bilang, "Papi, boleh nggak aku yang cuci mobil?" "Oh, boleh." Ya, namanya anak kan. Dia bilang, "Boleh." Papi tenang aja katanya. Papi di kantor aja. Nanti aku, ya kantornya karena di rumah juga ya. Lalu juga anaknya ini pergi ke dapur, mau cari juga sabun, tidak ada. Wah, nggak ada, dia cari juga di pelataran depan rumahnya, tidak ada juga. Ya. Oh, sabun dia ketemu. Tapi juga ada satu lagi. Mana juga sponnya gitu kan. Dia cari ke sana, kan tidak ada. Aduh. Dia lihat, di tempat cucian piring itu, dia berpikir gini, itu pantat kuali aja yang hitam, itu digosok pakai sabut besi. Kalau orang Amerika itu nggak ada sabut yang kayak kita abu gosok kayak gitu, nggak ada, saudara. Dia pakai yang namanya itu sabut besi itu, ya. Dia lagi berpikir gini, namanya anak kecil ya, pantat kuali aja katanya juga yang hitam itu digosok itu langsung mengkilap, apalagi mobil papi aku. Digosoklah dia, saudara, karena begitu mengasihi papanya, tidak ada satupun juga tempat yang tidak dia gosok. Tatkala juga dia siram semua busa-busa sabun itu, dia terperangah ya. Saudara kaget. Saudara dia berteriak, "Papi!" katanya, "Daddy." Karena itu mobil yang baru itu semuanya baret, saudara. Lalu dengan gemetar, saudara, dia samperin ke kantor papinya. Lalu dia ketuk, dia bilang, "Papi, ampun! Papi, ampun!" Ya, papinya pasti buka dia, "Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu minta ampun?" Katanya, "Papi, lihat itu mobilnya." Katanya. Papi lihatnya itu sampai berdiri rambutnya semua, saudara. Karena baret semua. Nah, tapi dia sebagai hamba Tuhan, saudara, dia berlutut, dia berdoa, "Tuhan Yesus, apa yang saya mesti lakukan kalau engkau ada di sini?" Nah, Tuhan ngomong, "Kamu lihat anak kamu. Dia begitu mengasihi kamu. Dia memiliki motivasi yang sangat luar biasa. Kuat semangatnya. Karena dia mengasihi kamu. Ya, tetapi satu hal yang dia tidak ada, hikmatnya. Karena dia tidak punya pengalaman untuk hal itu. Kalau aku juga mengampuni, maka engkau juga harus mengampuni anakku." Saudara tahu, dia katakan, "Daniel sini." Dia berlutut, saudara. Dia bilang, "Ayo Daniel sini. Peluk papi. Papi ampuni kamu." Saudara, itu dia belajar. Ya, saudara, kita nggak sempurna. Kita bisa kurang hikmat, bisa kurang ajar, kadang-kadang kurang setia, kurang segala sesuatu. Mungkin ada banyak hal, tapi ingat, saudara, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Malam ini, apa yang kau alami?
di dalam kehidupanmu, hubunganmu dengan orang tuamu, hubunganmu dengan otoritas. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara juga yang pernah juga begitu idola. Saya pernah mendoakan satu orang, sudah. Orang gadis. Ya. Ya waktu itu dia sebagai tour leader, saudara. Dia pulang dari Jepang, dia kena virus Jepang. Jadi virus Jepang itu badannya itu bengkak semua sendinya itu bengkak, saudara. Dan maaf, saudara, sakit sekali, ya. Dan istilahnya orang bilang penyakit ini adalah penyakit yang sangat jarang. Berapa juta orang itu satu, ya. Maka itu disebut virus Jepang. Jadi saudara, saya dikasih lihat itu di majalah Femina, nama penyakitnya apalah, saya lupa waktu itu. Tapi karena juga ini calon suaminya itu adalah teman kami. Jadi calon suaminya itu karena ini gadis bilang begini, udah lu carilah perempuan lain, saya nggak akan sakit hati. Ya, karena juga kalaupun saya sembuh, saya nggak bisa jadi wanita yang sempurna. Udah kamu cari deh perempuan lain. Dia bilang enggak. Kalau Tuhan, karena dia sudah bertobat, sudah jadi sama-sama bertobat, karena sama-sama pada waktu itu saya punya pelayanan juga di Universitas Tarumanegara, jadi kita punya banyak teman-teman. Saya alumni Atmajaya, ya. Tapi pada waktu itu kita lagi gencar-gencar, setiap kampus-kampus kita doakan, dan salah satunya ini, saudara kita yang dimenangkan. Dan saudara tahu, ini teman kami ini, ya, yang laki-lakinya, jadi dibilang, enggak, kalau Tuhan sudah mempertemukan kamu sama saya tidak akan juga pernah membuang kamu. Ingat ya itu ya. Kamu jangan ngomong lagi. Saya akan terima kamu apa adanya, dan saya akan menikahkan kamu. Ya, nah, dia ngomong sama kami, dia kata, boleh nggak doakan dong, Sofyan? Oh ya udah, saya bilang, kapan yuk kita datang, besokin calon kamu. Ya udah kita pergi. Nah waktu saya datang di situ, Tuhan taruh di dalam hati saya, tanya ini hubungan dia sama orang tua. Waktu saya tanya, bagaimana hubungan kamu sama orang tua? Dia lihat saya, apa hubungannya katanya? Penyakit saya sama juga saya sama orang tua saya. Enggak. Kalau Tuhan ngomong sama saya seperti itu, saya dapat impresinya. Kamu mesti selesaikan masalah ini. Supaya Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Kamu jangan ada celah kepahitan. Kalau nanti cerita sudah. Dia dulu begitu idola sama papanya. Tapi satu waktu, saudara, waktu dia sudah besar, ya remaja begitu, papanya itu ketahuan punya selingkuhan, ribut sama mamanya, dan mamanya dan anak-anaknya ada 8 atau 7 anak, saudara. Bapaknya itu tinggalkan mamanya dan tidak pernah menafkahi dan tidak pernah kembali lagi. Dan sejak itu dia sumpah, dikatakan, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau mengampuni papa saya. Waduh, saudara. Saya bilang, oh kalau gitu ini masalahnya. Dia bilang, apa urusannya? Enggak, saya bilang, masalahnya gini. Kalau kamu tidak mengampuni, maka celah itu yang menyebabkan segala sakit penyakit itu masuk. Kamu mesti tutup dulu, bereskan. Saya bilang, kalau kamu mau nyapu, jangan buka pintu. Kalau kamu buka pintu, angin tiup itu, kamu bagaimana untuk juga menyapunya bisa bersih ruangan ini. Kamu mesti tutup pintu, kamu beresin semua. Dia ngerti ini. Waktu saya bilang, bagaimana caranya? Saya bilang, yang pertama, kamu terima Tuhan Yesus dalam hati kamu. Supaya kamu bisa mengampuni. Karena waktu kamu menerima pengampunan dari Tuhan, maka kamu baru bisa mengampuni orang tua. Saudara, waktu kita doakan untuk terima Yesus, tapi waktu saya bilang, ya sekarang doa untuk mengampuni orang tua kamu. Waktu saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan saya lepaskan pengampunan. Buat papa saya, ikuti saya. Doa saya bilang. Dan saya bilang, coba sekarang sebut namanya siapa. Saudara. Dia melek sama saya. Nggak bisa. Saya bilang, bisa. Kamu pasti bisa. Karena Tuhan sudah mengampuni. Kamu bisa. Dia coba, saudara, berkali. Dia bilang, pop. Waktu dia sebut nama papanya. Nangisnya. Itu ada 15 menit, saudara. Dan maaf, saudara. Karena virus itu, dia tidak bisa pakai pakaian dalam aja, nggak bisa. Karena sakit sekali. Dan morfin yang diberikan itu,
Saudara, itu sudah mencapai dosisnya. Dan kalau dikasih lebih, bahaya itu buat fungsi tubuh yang lain. Dia bisa mengalami kelumpuhan juga kalau enggak. Ya. Jadi dia cuma 15 menit tuh tidurnya tiap hari. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia mengampuni, dia menangis itu. Malam itu, saudara, dia bisa tidur. Waktu saya telepon sama mamanya, saya bilang, "Tante bagaimana anak tante?" "Oh ya," katanya. "Sofian," katanya, "terima kasih," katanya. "Anak tante tuh belum bangun." "Oh ya Bapak, saya bilang, bagus, puji Tuhan." "Iya loh," katanya. "Sejak malam itu, dia tidak minum obat lagi loh," katanya, Sofian. Ya, mamanya ngomong ke saya. "Oh ya, puji Tuhan dong tante," saya bilang. "Iya." Dan saudara tahu, 3 bulan kami layani. Bengkaknya hilang, ya. Dan bukan saja itu, cuman satu aja. Dia punya kelingking itu rada bengkok aja. Tapi dia bilang, "Nggak apa-apa lah. Setiap kali saya lihat kelingking saya ini, saya ingat. Karena begitu besarnya Tuhan sama saya. Waktu saya mengampuni papa saya mengalami kesembuhan. Sampai hari ini, saudara, dia sudah menikah dan dia punya 2 anak. Mujizat terjadi. Ya, saya katakan, kepahitan itu bisa menjadi celah untuk juga semua penyakit. Mari, kita tundukkan kepala. Saya tidak tahu apa yang menjadi juga masalah saudara. Apakah saudara juga memiliki ayah yang sadis? Ya, saudara, kalau hari ini engkau memiliki ayah yang sadis juga, ya, karena mungkin juga papa kamu itu militer atau mungkin orang yang modalnya disiplin tinggi, ya. Tapi hari ini maukah apapun yang pernah engkau alami, kepahitan, luka dalam hati kamu, ini waktunya untuk kau terima pemulihan itu. Ya. Ada satu pujian, boleh saya minta tadi siapa itu yang tadi main gitar, boleh nyanyikan satu pujian sambil saudara juga coba merenungkan apa yang menjadi pujian ini, ya. Ada satu pujian yang berkata begini, "Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, ya, ku jadi baru." Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu mengalir bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lagi sekali, katakan ini. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Hanya gitar saja, ya. Biar malam ini menjadi malam yang tidak pernah engkau lupakan. Mari kalau engkau juga diingatkan oleh Roh Kudus apa yang pernah menjadi luka di dalam hatimu, sehingga juga menjadi gambar Bapa dalam hidupmu itu, menjadi sungsang, atau engkau salah mengerti, sehingga juga mengganggu hubunganmu
dengan Tuhan Allahmu sebagai Bapakmu yang di surga. Biarlah juga kau buka hati, ya. Taruhkan tanganmu di dadamu, ya. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang pada dirimu, pada aku tahu dan mendengar kebenaranmu. Engkau punya rencana yang besar buat hidupku. Tuhan, pulihkan aku. Kalau malam ini aku memiliki hubungan yang tidak baik, ada kepahitan, ada trauma, ada hal-hal yang pernah aku alami, luka-luka yang aku alami karena perbuatan daripada ayahku. Hari ini ampuni aku, Tuhan. Ya. Kalau engkau juga pernah mengalami dilecehkan oleh orang tuamu, maaf kata sudah. Atau mungkin engkau juga mau diperkosa oleh orang tua tirimu, atau orang tuamu, atau otoritas yang menggantikan daripada orang tuamu. Engkau dimanfaatkan atau dilecehkan secara seksual. Dari malam ini, semoga engkau mengampuni, buat keputusan. Ya, engkau yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Ini waktunya untuk engkau mengampuni. Pengampunan yang kau terima dari Tuhan Yesus itu akan memampukan engkau. Engkau juga bisa mengampuni orang yang menjadi bapakmu atau otoritas yang menggantikan daripada bapakmu hari ini. Kalau kau juga ada kecewa, ya mungkin karena orang tuamu single mother, ya, sehingga juga mamamu begitu stres, sehingga juga banyak kali melukai dirimu, ya. Dan engkau adalah seorang laki-laki, ya, dan kau mempunyai trauma terhadap namanya perempuan. Tapi maukah engkau mengampuni juga mamamu sebagai single parent ini, yang mungkin banyak melukai diri, ya, supaya jangan ada roh homoseksual. Juga sebaliknya, kalau juga engkau adalah orang perempuan dan engkau juga mengalami kesusahan dan melihat bagaimana juga mamamu diperlakukan dengan tidak baik oleh orang tua pak laki-laki ini, papamu, mari lepaskan pengampunan. Ya, mungkin kau pernah bersumpah untuk juga tidak menikah atau membenci daripada kaum laki-laki. Ya, sehingga engkau mempunyai hal-hal yang tidak wajar, saudara. Ya, sehingga ada kasih yang sesama jenis. Apakah engkau lesbian atau homoseksual? Mari saudara. Malam ini engkau mesti selesaikan ini. Kalau tidak, ini akan mengganggu hidupmu, ya, sehingga rencana Tuhan tidak bisa genap, engkau tidak bisa sempurna dengan juga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya. Katakan ini sama-sama saya, ya, dalam hatimu, engkau katakan ini, Tuhan Yesus, malam ini setelah aku mendengar daripada juga firman dan kebenaran, Tuhan yang sudah mengampuni aku. Dan hari ini aku mengambil keputusan untuk melepaskan juga pengampunan pada orang tua. Sebut namanya. Kalau itu adalah bapakmu. Dan saya sebagai juga mewakili daripada bapakmu. Kalau bapakmu juga sudah meninggal, ampuni aku, nak. Kalau papa ini pernah melakukan hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, ya, bahkan juga mungkin sudah meninggalkan daripada juga dirimu dan juga mamamu,
Ampuni. Saya mewakili kalau papamu sudah meninggal. Biarlah engkau ampuni daripada juga diri papa ini. Supaya juga engkau bisa menerima kasih karunia yang lebih besar. Buat keputusan malam ini. Supaya engkau dipulihkan, supaya engkau dibebaskan. Supaya juga tidak ada celah-celah lagi. Karena setan ini ingin mengacaukan dirimu. Supaya generasimu dan generasi yang akan datang ini bisa dirusak. Karena engkau membuat keputusan di malam ini. Buatlah keputusan yang terbaik yang Tuhan sediakan. Yesus sudah mengampuni. Dan ampunilah orang. Dalam nama Yesus katakan ini. Aku lepaskan pengampunan. Katakan ini. Aku lepaskan pengampunan. Kepada orang tua. Sebut kalau itu adalah papamu, sebut namanya. Kalau itu adalah mamamu atau otoritas yang menggantikan orang tua yang pernah melukaimu, apakah itu kakak tirimu atau kakak kandungmu, di dalam nama Yesus ini katakan, aku lepaskan pengampunan. Sebut namanya dalam nama Yesus. Ya, biarkan Roh Kudus ini berbicara kepada saudara. Biarkan Roh Kudus ini memenuhi hatimu supaya juga engkau tidak lagi juga harus menanggung ini semua. Karena Yesus sudah mengampuni. Maka engkau juga sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada diri. Sebagaimana doa Bapa kami. Doa yang lahir dari hubunganmu yang benar dengan Bapamu yang di surga. Maka engkau bisa mengampuni orang yang bersalah kepada diri. Di dalam nama Yesus, terima ini. Jangan tahankan air matamu. Jangan tahankan juga apa yang engkau rasakan. Mungkin ada panas dalam tubuhmu. Ini Roh Kudus yang bekerja. Ada lawatan Tuhan. Dan engkau buat keputusan yang terbaik hari ini. Engkau seperti daya kena listrik mungkin. Engkau merasakan ini. Ada satu tenaga, dunamos. Roh Kudus yang sedang bekerja. Roh pemulih ini sedang bekerja. Sama sebagaimana juga firman Tuhan dalam Maliaki pasal 4 ayat yang kelima itu dikatakan, akhir zaman, maka roh Elia ini akan kembali lagi datang. Ya, bicara tentang Roh Kudus ini yang akan memulihkan bapak-bapak kepada anak-anaknya dan anak-anak kepada inilah yang Tuhan inginkan. Supaya apa katanya? Supaya bumi ini tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Kutuk yang selama ini ada. Ya, di dalam nama Yesus ini, aku patahkan kutuk-kutuk generasi, kutuk-kutuk dalam keluarga kami ini, karena aku tidak pernah mengampuni daripada juga orang tua yang bersalah, yang melukai aku. Tapi hari ini aku lepaskan pengampunan kepada papa, kepada otoritas yang menggantikan orang tua. Di dalam nama Yesus. Terima ini. Ya, biar kau dibebaskan malam ini. Kau dipulihkan malam ini. Karena Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Di dalam nama Yesus. Terima ini. Biarkan sukacita dan kelegaan, kesesakan yang selama ini di dalam juga dadamu. Engkau dibebaskan malam ini. Oleh kuasa daripada juga pengampunan yang kau lepaskan kepada orang-orang yang pernah melukai diri. Di dalam nama Yesus. Sekarang, panggil Allahmu sebagai Bapa. Katakan, Bapa, aku berseru kepadamu. Bapa, aku berdoa kepadamu. Bapa, aku mengasihimu. Katakan ini dalam hati. Biar kau dipulihkan malam ini. Biar kau juga bisa merasakan kasih daripada Bapa surgawi. Ya, Bapa surgawi ini yang memperhatikan kita. Untuk kita juga bisa bertahan hidup. Karena dialah Allah yang memperdulikan kita, memelihara kita, yang selalu pernah
tidak pernah menolak kita. Sebagaimana pemazmur tadi berkata dalam Mazmur 27. Walaupun katanya orang tuaku meninggalkan aku, ayah ibuku meninggal, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Yesus sembuhkan daripada juga saudara-saudara di sini yang muda. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini Engkau sudah hadir dengan roh Eliamu, roh pemulihan ini. Yang sama sebagaimana bangsa Israel dipulihkan. Untuk mereka percaya kepada Allahnya. Maka aku malam ini juga dipulihkan Tuhan. Sehingga aku bisa menyebut Engkau sebagai Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang sudah memerdekakanku. Dalam nama Yesus, aku sudah berdoa.